Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1913. Pecahan harta karun bersenandung keras dan bergetar, meledak menjadi kabut tak bernyawa. Mata Sui menyusut, dan sosoknya mundur. Dia merasakan ancaman mematikan dan dengan tegas menyerahkan pecahan harta karun itu. Perubahan telah terjadi. Boom! Kabut hitam tak bernyawa naik ke langit, dan tiba-tiba mengembun menjadi sosok. Berpakaian baju besi dan memegang tombak, dunia yang perkasa. Di sekelilingnya, penglihatan bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan alam seperti gunung mayat dan lautan darah runtuh dan layu. Hanya sekali melihat seperti kilat yang menembus langit, menakutkan. Sui telah melihat pria jangkung ini dengan tombak di tangannya. Ingat URL, itu adalah dewa yang baru saja muncul dalam ilusi perang. Dengan satu pukulan, bintang-bintang jatuh dan semuanya layu. Ini, Sui tersentak. Inikah sisa-sisa orang kuat seperti dewa perang? Atau hukum kehendak? Sebelum dia bisa mengerti, pria jangkung berbaju besi itu tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan melolong panjang. Boom! Langit dan bumi bergetar hebat, dan kehampaan 10 penjuru meledak. Gendang telinga Sui kesemutan, dan jiwanya terguncang. Ini membuat wajahnya mendadak muram. Monster macam apa ini? Itu hanya suara, sangat menakutkan. Sebelum dia bisa mengerti, pria jangkung berbaju besi itu mengayunkan tombaknya dan datang dengan ganas. Mati! Dia berteriak, dan jika guntur meledak, kematian hitam yang agung dan kejam menyapu dari tubuh, menutupi langit. Dan saat dia melambaikan tombak perang di tangannya, bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan Mizazi meledak ke arah Sui. Boom! Dunia seakan runtuh dan hancur. Hanya dengan satu pukulan, Sui meledak. Buku sebab dan akibat bergetar hebat, dan sebaris kata muncul di halaman, dosa Tuhan. Orang itu adalah monster yang diubah oleh obsesi dan karma setelahnya kematian dewa. Ingat roh-roh jahat di reruntuhan Ryugu itu. Orang-orang itu adalah monster yang mereka ubah setelah menderita karma. Roh jahat sangat mirip dengan roh jahat, perbedaannya adalah roh jahat jauh lebih mengerikan daripada roh jahat. Melihat aura dan kekuatan orang ini, aku khawatir dia adalah dewa perang yang luar biasa selama hidupnya. Juga, dia memiliki aura perampokan era, aku tidak bisa banyak membantumu, atau kamu pasti akan menderita. Buku sebab dan akibat jelas ngeri dan sangat menakutkan. Apa? Sui menghapus sedikit darah dari sudut bibirnya. Tepatnya, pria jangkung berbaju besi ini seharusnya adalah dosa para dewa yang mati di era terakhir. Boom! Tidak menunggu Sui memikirkannya, pria jangkung berbaju zirah telah menembak lagi, tombak ada di langit, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya dihempaskan seperti hujan deras, hujan lebat. Kematian yang kejam menyapu, menghancurkan langit. Kekuatan dewa semacam itu memang terlalu menakutkan, jauh dari sebanding dengan karakter anak dewa yang tiada taranya. Naik, Sui memobilisasi pedang begitu dekat dengannya, dan Daosing dari tingkat kesempurnaan agung dari peringkat Taiwu bekerja dengan seluruh kekuatannya, tanpa ragu-ragu. Sosoknya yang kokoh menembus langit dengan niat pedang, menembus langit dan bumi, dan di belakangnya sebuah lingkaran jalan tercermin, sedalam reruntuhan, bergelombang semua jenis jalan makna yang mendalam. Roh seluruh orang mendidih dan menyala seperti tungku surga dan bumi. Potong. Dalam sekejap, Sui menggunakan hukum reinkarnasi untuk menampilkan roda 6 pedang. Boom! Sui tersingkir lagi. Melihat pria jangkung berbaju besi, kecuali aura maut yang menyelimuti tubuhnya sedikit menghilang, dia hampir tidak terluka, garang seperti sebelumnya. Sangat kuat. Sui mengerutkan kening. Pukulan sebelumnya, dikombinasikan dengan kekuatan Soaring Sword, sudah cukup untuk membunuh anak dewa seperti Fu Tianyi dengan mudah. Saya tidak pernah memikirkannya, tetapi sulit untuk menghilangkan kejahatan itu. Bahkan pedangnya bergetar dan menerima kejutan. Boom! Pria tinggi berbaju besi itu memegang tombak dan membunuh lagi. Dan EBSP, ini benar-benar seperti dewa perang. Sui menarik napas dalam-dalam dan berhenti memukul dengan keras. Dia mengerahkan kekuatan Myriad Realms Tree, dan sosoknya tidak menentu, seperti pita yang muncul dalam sekejap, muncul ke arah yang berbeda dari pria jangkung di baju zirah. Dan setiap kali dia menyerang, itu seperti badai. Hening sejenak, lautan kepahitan tenggelam, sisi lain bermekaran, 6 pedang roda, sungguh hidup, 5 jurus pamungkas milik Samsara Sword Intense sepenuhnya ditafsirkan dan dilepaskan olehnya. Untuk sesaat, dunia reinkarnasi seolah-olah muncul kembali, dan roh pedang yang menakutkan berevolusi menjadi pemandangan misterius dan megah seperti Liu Daoxi, jembatan Naihe, Wang Chuan, pahit laut, dan jalan sisi lain. Rao begitu, Sui masih akan diledakkan dari waktu ke waktu. Kejahatannya terlalu menakutkan, jauh melampaui musuh yang pernah dihadapi Sui dalam hidup ini. Namun, Sui juga sangat menyadari bahwa di bawah jalan memutar dan pertarungannya yang terus-menerus,
energi pedang yang mengandung kekuatan reinkarnasi terus melemah dan menghancurkan lapisan tebal di permukaan tubuh lawan sialan. Perlu dicatat bahwa aura Black Death di tubuh para dewa mengandung nafas perampokan zaman. Ini tidak diragukan lagi, semakin membuktikan bahwa kekuatan reinkarnasi dapat mengatasi dan menahan bencana zaman. Bunuh. Dan EBSP, Su Yi juga sepenuhnya meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan melawannya dengan seluruh kekuatannya. Dia terus mendapatkan luka dan darah menodai mantelnya. Demikian pula, aura kematian hitam yang diselimuti pria berarmor tinggi terus-menerus terputus, dan sosok itu menjadi ilusi. Setelah setengah jam, Su Yi, yang berlumuran darah dan terluka parah, hampir tidak bisa bertahan lagi. Melihat pria jangkung berbaju besi, sosok itu menjadi sangat kabur, dan sepertinya dia akan jatuh kapan saja. Tapi dia masih garang dan perkasa, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan dia haus darah seperti orang gila. Pada saat ini, Su Yi akhirnya berubah pikiran. Saya tidak berencana untuk mengejar lagi. Ini gua Devil May Cry, gurun sisa dari era sebelumnya, ditakdirkan mustahil hanya memiliki dewa seperti itu. Selain itu, banyak pula kilat abu-abu yang merasuki perampokan zaman. Dalam keadaan ini, Su Yi tidak bisa membiarkan dirinya jatuh ke dalam kondisi kelelahan, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sudah berakhir. Pembicaraan diri yang acuh tak acuh terdengar. Pada saat ini, melihat lawan yang datang untuk membunuh lagi, dia langsung menggunakan nafas pedang 9 penjara untuk mendesak pedang. Dentang. Dalam sekejap, sebilah pedang menembus udara. Sosok pria jangkung berbaju zirah itu tiba-tiba meledak seperti gelembung. Tabrakan seperti hujan, menghilang dan menghilang. Di tanah, hanya tersisa pecahan harta karun gelap. Su Yi terlalu malas untuk menyimpan harta ini yang sepertinya mengandung emas ajaib abadi. Dia duduk di tanah, dengan cepat mengeluarkan sebotol eliksir, menelan dan memurnikannya, dan membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Pada saat yang sama, saya dengan cepat menyimpulkan pengalaman membunuh para dewa sebelumnya. Jika orang lain ada di sini kali ini, mereka akan dikutuk sejak lama. Tidak heran Feng Wuji tahu bahwa emas ajaib abadi disembunyikan di sini, tetapi dia tidak berani maju. Ayo, selain itu, orang ini juga harus tahu bahwa kekuatan reinkarnasi dapat menahan kejahatan Tuhan, jadi dia akan memilih Ningsiu untuk membuat kesepakatan denganku. Namun, tidak menutup kemungkinan dia memiliki motif tersembunyi dan mencoba menggunakan kekuatan dewa ini untuk membunuhku. Petik 2. Su Yi bermeditasi. Dosa Tuhan memang mengerikan. Tanpa kekuatan reinkarnasi, dia pasti sudah kabur sejak lama dan tidak bisa bertarung sama sekali. Dan ketika membersihkan para dewa, mungkin karena mereka mengendalikan hukum reinkarnasi dari kelas Taiwu, kerusakan pada para dewa tidak besar. Kamu hanya bisa bertarung sedikit dan menggiling lawan sampai mati. Tentu saja, jika kekuatan pedang 9 neraka digunakan, itu akan berbeda. Waktu berlalu. 1/4 jam kemudian, tembak, petir abu-abu tiba-tiba muncul, membunuh Su Yi yang sedang duduk bersila. Buku sebab akibat melompat keluar dan memblokir pukulannya. Tetapi hanya untuk memblokir. Petir menyambar dan menyambar lagi. Su Yi sudah bangun dan mengangkat tangannya untuk menyekanya. Puff. Petir yang berisi nafas perampokan zaman ini runtuh sejengkal demi sejengkal. Su Laoliu, mengapa kamu menjadi begitu aktif kali ini? Su Yi terkejut. Pria yang terbiasa busuk ini benar-benar berubah pikiran. Kitab Karma, Sen Su, apa yang kamu katakan akan sangat menyakiti hatiku. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa untuk Dewa Su, saya bisa mati. Petik 2. Su Yi berkata dengan ringan, kalau begitu kamu mati dan biarkan aku melihat. Kitab Sebab Akibat. Brengsek. Orang ini tidak bermain kartu sesuai rutinitas. Kamu berhenti berpura-pura, penampilanmu yang menyanjung hanya akan membuatku merasa tidak nyaman. Su Yi menutup matanya dan terus bermeditasi. Sebab dan akibat nerdi dan hening sejenak, dan akhirnya memutuskan akan seburuk sebelumnya. 2 jam kemudian, sebelum luka Su Yi sembuh total, awan kelabu tiba-tiba menyapu langit di kejauhan. Anehnya, di awan banyak sekali kilatan petir. Jie Yun, Su Yi sudah membuka matanya dan berdiri. Belum sempat ia pikirkan, awan itu tiba-tiba bergetar, lalu tiba-tiba meledak. Segera, kilat yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan mengembun menjadi sosok. Ini adalah seorang Taois dengan wajah seperti anak kecil, tetapi matanya kosong, dan tubuhnya penuh dengan kematian yang berat, dan ada banyak kilat yang merampok lampu terjalin. Berdiri di sana tanpa apa-apa, aneh seperti dewa. Lain kejahatan. Dan, itu juga merupakan eksistensi menakutkan yang muncul dalam ilusi perang para dewa. Saya masih ingat bahwa Taois pernah memegang gulungan gambar yang menyapu 10 arah ruang dan waktu, menghancurkan langit. Boom! Setelah Tao muncul, dia mengangkat tangan kanannya, menekannya ke udara, dan cetakan telapak tangan yang dipadatkan oleh energi kematian datang untuk membunuhnya. Laser, kekosongan hancur. Sepertinya meremehkan, tetapi kekuatan itu tidak dibawa pria jangkung berbaju besi sebelumnya. Su Yi tidak menghindar, tetapi menyerang ke depan. Aksi gua menangis dewa tampaknya sangat berbahaya.
Tapi bagi dia, itu mungkin bukan kesempatan. Mungkin dalam pertempuran sengit ini, kami akan mengantarkan kesempatan untuk menembus Tai Hereng. Bunuh. Sui mengerahkan pedangnya dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika lukanya belum sembuh sepenuhnya, itu tidak akan mempengaruhi pertempuran. Boom! Pertempuran ini masih sangat tragis. Ketika pertarungan yang sebenarnya selesai, Sui menyadari bahwa metode Taois jauh lebih menakutkan daripada pria jangkung berbaju besi sebelumnya. Akhirnya, setelah bertahan selama setengah jam, Sui yang terluka parah tidak segan-segan menggunakan kekuatan pedang 9 penjara untuk mengakhiri pertempuran. Dan di lapangan, tersisa seorang prajurit Tao yang patah. Mata Sui langsung tertarik padanya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1914. Itu juga merupakan harta karun, berwarna hitam, seukuran kepalan tangan bayi. Mirip dengan pecahan harta karun yang disembunyikan oleh pria jangkung berbaju besi sebelumnya, mereka dipenuhi dengan aura ilahi yang sangat unik. Seperti abadi, seawal di dunia manusia, Sui pernah memperoleh kekuatan jalan keabadian dari Akai, dan dengan demikian menyadari makna mendalam dari keabadian. Saya dapat melihat sekilas bahwa nafas fragmen harta ini sangat mirip dengan misteri abadi, tetapi bahkan lebih menakjubkan dan misterius. Apakah ini yang disebut emas ajaib abadi? Pikir Sui. Dia tidak tahu bahan ajaib apa emas ajaib abadi itu dan sihir macam apa yang dimilikinya, tapi dia yakin itu jauh dari harta karun, dalam pengertian umum. Ada dua alasan untuk ini. Pertama, putra Dewa Feng Wuji datang ke negeri Dongeng, dan alasan mengapa dia ingin menyelidiki rahasia milik era sebelumnya kemungkinan besar untuk mengumpulkan harta karun seperti emas ajaib abadi. Ini cukup membuktikan betapa istimewanya emas ajaib yang abadi. Kedua, pecahan harta karun yang mengandung emas ajaib abadi semuanya ditinggalkan oleh para dewa. Dan dewa-dewa itu adalah dewa-dewa dari zaman sebelumnya. Perampokan era menghancurkan era sebelumnya dan menghancurkan dewa-dewa itu, tetapi pecahan harta karun yang mengandung emas ajaib abadi selamat. Semacam materi ilahi, tetapi dapat menahan bencana zaman, dan bertahan dari kehancuran zaman sebelumnya hingga saat ini, yang luar biasa. Semua ini berhasil membangkitkan minat Sui. Pertama temukan tempat untuk menyembuhkan, lalu saya akan melakukan yang terbaik untuk membersihkan dewa-dewa itu dan membuat persiapan untuk membuktikan Ordo Dao Taihe. Sui menyingkirkan dua pecahan harta karun dan berbalik untuk meninggalkan area tersebut. 1 hari kemudian, Sui terbangun dari meditasi. Lukanya telah sembuh total, dan seluruh tubuh telah ditempa menjadi lebih padat dan lengkap, dan ada tanda-tanda samar akan runtuh. Tanpa penundaan, Sui berangkat dan melanjutkan menuju kedalaman gua menangis dewa. Dalam perjalanan, kamu masih akan disambar petir abu-abu. Sulit mengancam Sui. Hah. Setelah berjalan hampir 2 jam, Sui tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat ketinggian. Di langit yang retak dan runtuh, tak terhitung banyaknya meteorit yang melayang, diam, dan tak bergerak. Dan di salah satu meteorit, ada cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Ketika kesadaran Sui menyapu, dia segera melihat dengan jelas bahwa cahaya keemasan itu adalah tulang manusia hitam hangus yang penuh dengan retakan. Bon tamparan, dengan cahaya keemasan menyilaukan bersinar di celah-celah halus. Mungkinkah di era terakhir, ada dewa yang melebur emas ajaib abadi menjadi tulang? Sui terkejut. Saya tidak sabar untuk mengerti, potongan tulang manusia itu tiba-tiba meledak menjadi kabut hitam yang mengerikan, mencerminkan sosok setinggi 10.000 kaki. Dia mengangkat kepalanya dengan tajam dan menggeram. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di langit terdekat semuanya hancur berantakan. Menghadirkan pemandangan langit runtuh yang menakutkan. Tentu saja, itu dosa dewa lain. Sui tidak terkejut tetapi senang, dan semangat juang batinnya tiba-tiba menyala. Wosh! Kali ini, dia memimpin, menggerakkan langit, dan membunuhnya. Setengah jam kemudian, dengan bunyi gedebuk, Sui jatuh ke tanah. Darahnya kabur, tulangnya hampir pecah, dan lukanya jauh lebih parah dari sebelumnya. Alasannya karena ini, kejahatan para dewa jauh lebih menakutkan daripada para pria jangkung dan Tao sebelumnya. Pada akhirnya, masih dengan kekuatan pedang 9 penjara untuk membunuh lawan. Dan tulang hitam hangus yang penuh retakan menjadi trofi terakhir Sui. Seperti yang diharapkan Sui, tulang manusia ini mengandung emas abadi. Sebentar lagi, tinggal 1 baris lagi, aku bisa membuktikan Ordo Dao Taihe. Aku hanya tidak tahu, dalam bencana yang aku hadapi kali ini, will sosok para dewa masih diganggu dan menunggu di sana lebih awal. Sui bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya sambil berpikir. Perjalanan waktu. Sudah hampir 2 bulan sejak Sui memasuki Gua God Crying ini. Dalam 2 bulan ini, dia melalui 7 pertempuran berdarah, membunuh 8 dewa, dan mengumpulkan 8 harta yang berisi dewa abadi. Kebanyakan adalah pecahan harta karun yang rusak. Ada juga item seperti tulang manusia. Panennya tidak terlalu besar. Pada saat ini, Sui telah mencapai kedalaman Gua Devil May Cry, dunia abu-abu yang diselimuti aura bencana era. Satu demi satu petir abu-abu menyambar di kehampaan,
padat, dan jika tidak hati-hati, Anda akan terkena. Boom! Langit bergetar. Su Yi berjuang untuk hidupnya dengan seorang dewi. Wanita ini sangat cantik, dan sangat menakutkan, di luar imajinasi. Ini juga merupakan kejahatan paling kuat yang pernah dihadapi Su Yi dalam 2 bulan terakhir. Tidak ada. 3 hari yang lalu, Su Yi tiba di area ini dan melihat cincin yang rusak. Dan kejahatan wanita itu tersembunyi di dalam ring. Tak pelak, pertempuran tragis pun terjadi antara Su Yi dan Dewi Perempuan. Hanya kurang dari 1/4 jam. Su Yi benar-benar dikalahkan dan harus memilih untuk mundur. Sampai lukanya sembuh, Su Yi datang lagi, tapi dia tetap bukan lawan dari roh jahat wanita itu. Dan sekarang, ini adalah ketiga kalinya Su Yi bertarung melawan Dewi. Perbedaan dari 2 kali sebelumnya adalah bahwa dalam pertempuran ini, meskipun situasi Su Yi masih sangat berbahaya, dia telah ditempa sampai ekstrim. Meskipun dia terluka parah, dia bertarung semakin berani. Ini baru langkah terakhir, kali ini harus dipatahkan. Dalam pertempuran sengit, Su Yi jelas merasa bahwa pertanda akan melanggar batas semakin kuat, dan dia hanya selangkah lagi untuk menembus ambang batas. Ordo Taihe. Omong-omong, untuk membuktikan Ordo Dao Taihe, dia telah banyak menderita dalam 2 bulan terakhir. Aku bahkan tidak bisa bertarung sampai mati dengan dewa-dewa itu. Meskipun setiap kali setelah membunuh para dewa, saya juga memperoleh beberapa harta yang berisi dewa-dewa abadi, tetapi bagi Su Yi, tidak dapat dihindari bahwa dia tidak akan dapat menerobos gelisah. Untungnya, sampai sekarang, dalam pertempuran tragis ketiga dengan dewa wanita, dia akhirnya merasakan pertanda akan menghancurkan tanah. Begitu kuat, sangat jernih. Oleh karena itu, bahkan jika luka di tubuhnya begitu serius sehingga dia hampir tidak bisa menahannya, dia berjuang dengan giginya dan bertarung habis-habisan. Mungkin berakhir, Su Yi masih kalah. Gagal menerobos. Aku hampir mati di tangan Dewi. Pada saat kritis, dengan kekuatan pedang 9 penjara, dia keluar dari pengepungan dan melarikan diri karena malu. Oh, tubuhnya remuk, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Kekuatan jiwa juga sangat lemah. Mengerikan, untuk dideskripsikan. Tapi semua ini jauh lebih sedikit daripada depresi di hati Su Yi. Bukan karena dia terlalu terobsesi untuk melanggar batas, tetapi kesempatan untuk menembus batas yang selalu dapat dia ramalkan dengan kuat setiap saat, tetapi tidak mungkin untuk dicapai. Ini yang paling membosankan. Saya katakan sebelumnya bahwa tidak ada cara untuk menerobos di tempat hantu ini, tetapi Anda tidak percaya pada kejahatan, mengapa repot-repot? Buku sebab dan akibat melayang keluar, dan kata-katanya penuh dengan sakit hati. Di satu sisi, tungku perbaikan surga mencurahkan sebagian ramuan untuk menyembuhkan Su Yi, dan pada saat yang sama dengan hati-hati mengingatkan, Tuan, apa yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan kultivasi. Ramuannya hampir habis. Su Yi berbaring di sana, menatap langit yang hancur dan layu, diam. Sejak membuktikan alam Raja Abadi Dao, bahkan ketika dia membuktikan peringkat Dao Taiwu, meskipun dia menghadapi banyak bahaya dalam kultivasinya, dia tidak pernah mengalami terlalu banyak kesulitan dan pasang surut. Sedemikian rupa sehingga, ketika kali ini dia mencoba membuktikan harmoni Dao berkali-kali tetapi gagal, Su Yi sendiri memiliki keraguan, apakah dia terlalu tidak sabar? Atau mungkin kamu sedang dalam obsesi dan tidak bisa dipaksakan? Saya yakin selama Anda meninggalkan tempat neraka ini, Anda akan dapat menyampaikan khotbah dengan mudah. Kitab Karma sekali lagi menghibur Su Yi. Su Yi mengabaikannya. Dia mengerti arti dari kitab sebab akibat. Sebelumnya, dia telah menganalisisnya dengan buku sebab akibat, dan dia juga sampai pada beberapa kesimpulan yang tidak dapat dilanggar. Ada 2 alasan. Pertama dan terpenting, Gua Menangis Dewa Kristal, ini adalah tanah kosong yang tersisa dari era sebelumnya, dan bukan milik peradaban era saat ini. Dunia ini sama sekali tidak tertutup oleh kekuatan aturan imajiner dunia peri. Ini memungkinkan Su Yian untuk mengambil kesempatan untuk menerobos. Kedua, suasana perampokan zaman tetap ada. Perampokan peradaban era saat ini terhadap karakter abadi sangat mungkin penuh dengan konflik dengan bencana zaman, dan itu tidak dapat muncul di dunia ini. 2 poin ini hanyalah spekulasi Su Yi dan karma. Lagi pula, tidak ada yang bisa memberikan jawaban nyata atas bencana zaman dan rahasia zaman sebelumnya. Su Yi juga mengakui bahwa ini mungkin menjadi alasan mengapa dia belum bisa menerobos. Tapi, tidak diterima. Jalur kultivasinya selalu berbeda dari orang lain di dunia, dan dianggap sebagai bid'ah oleh para dewa. Kekuatan terlarang dari, jika bukan untuk pedang 9 penjara, tidak akan ada cara untuk bertahan hidup. Dan sekarang, jalannya untuk menerobos telah terhalang dan terbelenggu, dan dia tidak pernah berpikir untuk mundur, juga tidak pernah berpikir untuk menemukan kesempatan untuk bertahan hidup, malapetaka di masa depan. Hanya ada satu pikiran di benak saya, jika ada rintangan di depan, saya akan menekannya. Setelah lama terdiam, Su Yi berbisik, aku akan mencoba lagi. Sedikit kata, sangat sederhana. Namun ada tekad untuk pantang menyerah hingga tujuan tercapai. The Book of Cause and Effect terdiam. Tian Furnace sangat terkejut dan kagum.
1 hari kemudian, luka Suyi telah sembuh total. Kemudian, dia berangkat lagi untuk menemukan itu dan melawan dewi wanita itu. Yang saya cari adalah terobosan pamungkas dalam pertarungan. Untuk memotong rintangan di jalan. Tidak peduli seberapa parah kamu terluka. Hidup dan mati tidak relevan saat ini. Berjuang, berjuang, berjuang. Hatiku seperti batu, dan jalanku seperti pedang. Secara bertahap, di kedalaman langit yang remuk dan layu, entah kapan, awan malapetaka abu-abu muncul dengan tenang, mengembun sedikit demi sedikit. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1915. Dalam kehampaan, Suyi terluka parah. Badannya rusak parah, darahnya mengalir seperti air terjun, bahkan rambut panjangnya pun berlumuran darah. Dalam 2 bulan terakhir, ia telah mengalami pertempuran hidup dan mati tidak kurang dari 10 kali. Setiap kali, seperti menari antara hidup dan mati, ini sangat berbahaya dan menegangkan hingga ekstrim. Di mata orang luar, dia adalah kaisar malam abadi yang pada awalnya mendominasi negeri dongeng, seperti mitos, dan merupakan Sudizun yang paling banyak ditonton di negeri dongeng hari ini. Kalahkan musuh dan kuasai perang. Di mata musuh, dia adalah bidat yang tidak ditoleransi oleh para dewa, dan merupakan ancaman terbesar bagi kehidupan putra Tuhan yang tiada taranya. Tapi tidak ada yang tahu berapa banyak pertempuran hidup dan mati yang telah dia alami dalam hidupnya di jalan, dan seberapa banyak kesepian yang dia rasakan. Dari praktik dunia ini hingga saat ini, dia telah mengabdikan dirinya pada ilmu pedang, dan kultivasinya jauh lebih menuntut daripada yang lain, berubah sedikit pun. Dan untuk membuat terobosan dalam kultivasinya, dia bahkan dapat memandang rendah hidup dan mati, terlepas dari keberhasilan atau kegagalannya. Inilah saatnya. Dewa-dewa itu mengerikan. Setiap karakter di alam dewa ditakdirkan untuk mati. Terutama saat ini, dewi wanita yang berada dalam konfrontasi sengit dengan Suyi terlalu kuat untuk tidak terkalahkan, jauh lebih kuat daripada musuh manapun yang dimiliki Suyi ditemui dalam hidup ini, kuat. Namun, Suyi tidak pernah gentar. Kondisi pikirannya seperti pedang yang tidak bisa dihancurkan, tidak peduli seberapa parah lukanya dan seberapa berbahaya situasinya, dia tidak pernah goyah. Jian Xiu, aku lebih suka pantang menyerah. Jian Xiu, majulah. Perbaikan pedang, bahkan jika kamu mati dalam pertempuran, kamu tidak perlu takut. Di dunia ini, Suyi memiliki banyak gelar terkenal. Tapi dia tidak pernah peduli. Itu hanya nama palsu, tidak layak. Oleh karena itu, dia selalu menyebut dirinya sebagai tukang reparasi pedang. Tidak sopan dan tidak disengaja. Di matanya, hidup ini di jalan mencari ilmu pedang, tidak peduli apakah dia abadi dalam kehidupan ini, atau dia menjadi dewa di masa depan, dia telah berada di jalan raya dari awal hingga akhir, seorang tukang reparasi pedang. Yang saya inginkan adalah Kenshin dan Kendo. Itu saja, perang menjadi semakin tragis, dan Suyi telah lama melupakan segalanya tentang dirinya sendiri, dan tubuh serta pikirannya semua tenggelam dalam situasi pertempuran tanpa pamrih. Bahkan jika dia terluka parah, auranya menjadi semakin kental. Seperti api yang mengamuk. Saya lebih suka membakar sampai saat terakhir, membakar semua yang saya miliki, daripada membakar diri saya sendiri. Tiba-tiba, dalam sekejap, dia benar-benar bersembunyi di cincin yang rusak dan menghilang. Dan kehilangan lawannya, Suyi tidak bisa tidak terkejut. Mata yang berapi-api menyala seperti api, dan kondisi pikiran yang tidak bisa dihancurkan seperti batu, juga berfluktuasi pada saat ini. Kemudian, seolah sadar, dia menengadah ke kedalaman langit. Saya tidak tahu kapan, perubahan drastis telah terjadi di kedalaman langit, dan pemandangan luar biasa telah muncul. Di kedalaman langit, awalnya tidak ada apa-apa, tetapi pada saat ini, awan perampokan abu-abu hitam tebal telah berkumpul, menutupi sebagian besar langit, seperti tinta tebal membeku di sana. Di kedalaman awan perampokan, cahaya guntur emas seperti tabu diam-diam melonjak, bergolak seperti aliran deras, tetapi tidak ada suara. Dan di dunia ini sisa-sisa zaman dulu, segumpal aura abu-abu musibah zaman seperti ditarik dari segala penjuru ke kedalaman alam semesta, langit awan perampokan berkumpul di masa lalu. Tiba-tiba, awan perampokan yang tadinya penuh dengan aura tabu dan aneh, menambah gegap gempita aura perampokan zaman. Seluruh gambar diam, tapi menggetarkan jiwa. Dalam sekejap, Suyi terbangun dari ekstasinya. Namun, dia tidak takut atau kaget, malah menunjukkan rasa lega, dan matanya penuh kegembiraan. Apakah ini perampokan terhadap saya? Suyi tidak bisa menahan tawa. Dia terluka parah sampai tidak ada habisnya, dan moralitas serta vitalitasnya hampir habis, dan dia akan jatuh kapan saja. Tapi senyum itu begitu ceria dan bersih. Siapa bilang di tempat ini tidak ada aturan keabadian, tidak mungkin untuk membuktikan Dao. Bila Anda ingin mengurangi hambatan yang menghalangi terobosan, terobosan akan datang dengan sendirinya. Jian Xiu, ketika seseorang pasti akan menaklukkan langit. Apakah wanita itu juga takut dengan malapetaka yang menimpaku ini? Sepertinya azab ini jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Suyi berdiri tegak dan menatap langit. Bencana ini memang sangat aneh, dan benar-benar menarik dan mengintegrasikan malapetaka zaman yang tersisa di sini.
Cahaya guntur emas yang misterius dan tidak diketahui. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bencana yang menghancurkan era sebelumnya diintegrasikan ke dalam bencana Orde Taihe era ini melawan saya. Yang lama dan yang baru silih berganti dan menyatu. Tidak ada yang pernah mengalaminya selama bertahun-tahun sejak dunia abadi. Di mana Li Fuyu generasi kelima, apakah Anda pernah mengalami hal seperti itu? Apa asal-muasal bencana seperti itu? Su Yi penuh dengan pikiran. Tiba-tiba matanya melotot. Karena, kedalaman awan perampokan berubah lagi, dan sosok ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di guntur emas. Angka-angka itu seperti mayat di sungai, terus-menerus mengambang di guntur emas, sangat kabur dan ilusi. Tapi nafas mereka sangat menakutkan. Melihat dari kejauhan, seperti jantung Su Yi yang berdetak kencang, kulit kepalanya kesemutan. Sosok-sosok ilusi itu, seperti dewa-dewa yang menyendiri, jelas telah lama mati, hanya meninggalkan jejak mereka, mengambang di guntur emas di kedalaman awan perampokan. Apakah ini berarti kilat emas telah membunuh banyak dewa? Jika ini masalahnya, itu akan terlalu mengganggu. Dentang. Dan pada saat ini, pedang 9 penjara, yang diam di lautan kesadaran Su Yi, tampak waspada, dan segera membuat perubahan dan meraung. Boom! Kekuatan pedang tertinggi menyebar. Berikut, sosok Li Fuyu muncul. Dia mengangkat matanya dan melihat ke kedalaman langit, jelas terkejut, dan berkata dengan lembut, aneh, di tingkat Taijing, bagaimana bisa ada orang seperti itu? Hal yang cukup untuk membunuh para dewa. Malapetaka. Su Yi hendak menjelaskan. Boom! Di kedalaman langit, malapetaka tabu yang aneh telah meletus. Angka ilusi dan kabur yang tak terhitung jumlahnya, pada saat ini, juga ingin menjadi hidup, dan mereka semua bergegas keluar dari kedalaman awan perampokan. 10, ratusan, ribuan. Sekilas, ini seperti kedatangan para dewa dan Buddha di langit. Pemandangan itu membuat Su Yi terkesiap dan kaget. Apakah ini benar-benar malapetaka untuk membuktikan tatanan Dao Taihe? Dentang. Pedang 9 penjara mengeluarkan teriakan pedang yang besar dan berat, dan bergegas ke kedalaman langit bersama Li Fuyu. Pergi. Li Fuyu melambaikan lengan bajunya, dan pedang 9 penjara menyapu udara. Pedang Qi berdiameter 30.000 kaki, membelah langit, mengganggu awan perampokan, dan ratusan sosok menakutkan seperti dewa terpotong di tengahnya. Pedang Qi, melonjak, tak terkalahkan. Su Yi menyipitkan mata pada adegan ini, berpikir dalam hatinya bahwa suatu hari di masa depan, dia dapat melampaui Li Fuyu di kehidupan sebelumnya. Su Yi yakin bahwa Li Fuyu telah membantai banyak dewa, bahkan jika dia telah mati di tangan para dewa, tetapi ketika Li Fuyu berada di puncaknya, dia itu masih jauh dari dewa-dewa biasa yang sebanding. Dia acuh tak acuh, terpisah, dan hampir kejam. Dia juga pernah di konferensi Persik, dengan lambaian lengan bajunya, memenggal tubuh Dharma kehendak yang mulia Dewa Hengsha, dan dengan menghina memanggil pihak lain, tiram mengguncang pohon. Ke mata. Sekarang, sekali lagi menyaksikan kekuatan Taoisme Li Fuyu untuk melawan bencana aneh dan tabu yang tiada taraf itu, Su Yi mengagumi, terkejut, dan merasakan kerinduan. Tapi lebih dari itu, hati yang, dia bisa diganti. Saya tidak membenci orang kuno, saya tidak melihat, membenci orang kuno, saya tidak melihat telinga saya. Boom! Jauh di langit, Li Fuyu mengayunkan pedang 9 penjara dan membunuhnya di awan perampokan, bertarung sengit dengan sosok-sosok padat seperti dewa. Awan bencana menderu, dan guntur menggelegar. Dunia terbengkalai yang tersisa dari era terakhir ini sekali lagi jatuh ke dalam adegan kiamat yang runtuh setelah selamanya. Su Yi menyipitkan mata, berdiri di atas kekosongan, dan menyaksikan seperti itu. Dia akan mengingat semua ini. Ingat malapetaka terhadap dirimu sendiri yang akan membunuh para dewa. Sementara, di kedalaman malapetaka itu, ruang dan waktu yang tak berujung. Sekelompok dewa melihat semua ini dari kejauhan. Ada pedang kayu di kaki, seperti Tao muda. Ada seorang wanita yang mengendarai Suzaku dan menyalakan miliaran api ilahi. Ada biksu yang memiliki kaki di gunung mayat dan lautan darah dan negara Buddha di tangan mereka. Ada lusinan, dan wajah-wajah yang familiar itu semuanya muncul dalam bencana yang dialami Su Yi di masa lalu. Selain itu, mereka memiliki tembakan yang kuat, melintasi ruang dan waktu tanpa akhir, mencoba mengganggu bencana, dan merampok pedang 9 penjara. Namun, pada akhirnya, mereka semua kembali. Dan sekarang, mereka muncul lagi, tetapi kali ini mereka berbasis di ruang dan waktu yang tak terbatas, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Kenapa? Malapetaka yang dihadapi para bidat kali ini akan memicu bencana terlarang yang mengancam para dewa. Seseorang berbisik, dan suaranya mengguncang langit berbintang, menyebar di ruang dan waktu seperti riak, membuat dinding ruang dan waktu bergetar. Lautan cahaya keemasan dan guntur tampaknya menjadi salah satu bencana terlarang yang terdaftar sebagai salah satu dari 8 kesengsaraan terlarang dalam legenda. Hancurkan para dewa. Suara seseorang terdengar serius. Bencana ini jelas bukan disebabkan oleh reinkarnasi, sangat mungkin reinkarnasi Li Fuyu menyentuh semacam tabu, yang menyebabkan bencana seperti itu.
Bencana, apakah akan ada kaitannya dengan era Lingwu? Entahlah, mungkin hanya dengan menyentuh intisari tatanan zaman kita dapat memperoleh wawasan tentang kebenaran. Dewa-dewa itu mengawasi dari kejauhan dan berbicara satu sama lain, tetapi tidak ada yang bisa melihat bagaimana malapetaka aneh ini terjadi. Dalam pandangan mereka, malapetaka seperti itu seharusnya tidak muncul di tingkat Taiji sama sekali, dan bahkan tidak boleh muncul pada dewa-dewa biasa. Karena itu, mereka akan bingung dan terkejut. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1916. Mengapa saya merasa bahwa musibah yang diduga, makam para dewa, ini ditujukan kepada kekuatan Taoisme yang ditinggalkan oleh Li Fuyu. Biksu kurus yang memegang kerajaan Buddha di tangannya tiba-tiba membuka mulutnya. Mata para dewa menyipit. Bisa, Li Fuyu sudah lama meninggal, dan dia tidak bertanggung jawab atas reinkarnasi pada awalnya. Bagaimana mungkin itu menyebabkan bencana ilahi yang hampir hanya tersembunyi dalam legenda? Pemuda dengan pedang kayu itu berkata, menurut pendapat saya, yang dituju oleh bencana ini adalah reinkarnasi. Para dewa mengerutkan kening, beberapa tidak yakin. Apa menurutmu tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang? Wanita yang menunggangi Yusuzaku berkata dengan acuh tak acuh, menurut pendapat saya, setiap orang harus mempertimbangkan cara membunuh bidat yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Jika dia memiliki kesempatan untuk kembali ke alam di masa depan. Oh, aku khawatir semua dewa yang kamu miliki akan dirampas. Saya hanya berharap sebelum jalan untuk menjadi dewa di dunia abadi muncul, Anda dapat membuat keputusan lebih awal, daripada menjadi bimbang seperti sekarang. Setelah itu, wanita yang mengendarai Suzaku itu hanyut. Dewa lain diam, dan ekspresi mereka tidak pasti. Saya tidak ingin melihat Li Fuyu kembali ke alam para dewa, terutama karena dia masih memiliki kekuatan reinkarnasi dalam kehidupan ini. Ancaman ini terlalu besar. Seseorang bergumam. Di bidang penglihatan mereka, dalam bencana aneh saat ini melawan Suyi, Li Fuyu membantai satu persatu seperti hantu dewa. Tak terkalahkan. Itu sangat menghina dan mengerikan. Adegan ini juga membawa kembali beberapa kenangan berdebu dari dewa-dewa itu, yang sulit untuk dilihat kembali. Dulu, pembudidaya pedang yang acuh tak acuh dan berhati dingin itu membantai banyak dewa di medan perang tanpa akhir. Di bawah ujung pedang, semua darah para dewa mengalir. Pada tahun-tahun itu, medan perang tanpa akhir diselimuti suasana depresi dan keputusasaan sepanjang tahun, seolah-olah diselimuti kegelapan. Jika bukan karena tokoh mitos terakhir yang bisa disebut raksasa para dewa, pembudidaya pedang itu pasti akan mengubah medan perang tak berujung menjadi kuburan untuk mengubur dewa. Ya, tidak ada lagi kesempatan baginya untuk hidup kembali. Seseorang berbicara dengan fasih. Kalau begitu lakukan segala dayamu untuk menghalangi jalannya dan hancurkan dia sampai mati di dunia peri. Tao muda yang berjalan di atas pedang kayu itu menakutkan dan membunuh. Tepat ketika saya mengatakan ini, ada keributan di lapangan. Dalam malapetaka terlarang dan aneh yang tak tertandingi, sosok Li Fuyu menabrak kedalaman awan perampokan, menyapu semua musuh dengan pedangnya, terkoyak. Guntur emas yang semula diselimuti kedalaman awan perampokan tiba-tiba turun seperti air terjun. Sebuah bencana legendaris yang diduga termasuk dalam 8 kesengsaraan terlarang, yang cukup untuk membunuh para dewa, menghilang. Pada saat ini, mereka melihat bahwa Li Fuyu mengangkat matanya untuk melihat mereka. Tidak ada perubahan suasana hati di mata acuh tak acuh itu. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Tapi sorot mata yang tenang itu membuat para dewa itu gelisah. Saya pernah digigit ular sekali, dan saya takut tali selama 10 tahun. Belum lagi Li Fuyu yang asli, yang membunuh begitu banyak dewa sehingga mereka jatuh, dan masih banyak orang tua yang tidak bisa tidur atau makan karena ini. Seperti bayang-bayang di hatiku, berlama-lama. Ketika saya kembali, di medan perang tanpa akhir, kami akan memutuskan hasilnya. Suara Li Fuyu terdengar, menembus ruang dan waktu tanpa akhir, dan jelas terdengar oleh para dewa menakutkan itu. Untuk sesaat, para dewa murka. Tapi tanpa menunggu apa yang mereka katakan, saat awan bencana menghilang, semua pemandangan menghilang sama sekali. Masih mengalami delusi, bermimpi. Ketika jalan untuk menjadi dewa muncul, itu akan menjadi kematianmu. Suara para dewa, penuh kebencian, bergema, secara bertahap kembali ke keheningan. Gua menangis Sen. Suyi, yang berdiri di samping kekosongannya, juga memiliki pemandangan panorama dari pemandangan ini. Dia tidak mendengar suara para dewa berbicara. Tapi aku mendengar kata-kata Li Fuyu yang acuh tak acuh dan tenang. Endless Battlefield, lalu tentukan hasilnya. Mungkinkah Anda mati di Endless Battlefield sebelum kehidupan kelima Anda? Pikir Suyi. Setelah bencana ini, Anda telah memulai jalan yang tidak diketahui yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan tabu. Jika tidak berhasil, itu akan berakhir. Li Fuyu melayang turun dari langit dan memandang Suyi dari kejauhan, dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan di matanya. Apa maksudmu? Suyi terkejut. Ini adalah bencana yang hanya ada dalam legenda dan terdaftar di antara 8 kesengsaraan ilahi terlarang yang paling ditakuti para dewa.
Nada Li Fuyu tenang sampai tidak ada perubahan suasana hati. Bencana ini bisa disebut makam para dewa, yang dapat membunuh para dewa, tetapi sekarang telah muncul dalam bencana Ordo Taihei yang menargetkan Anda. Sejauh yang saya tahu, sejak kelahiran era saat ini. Sejauh ini, sejak sejarah dunia peri belum pernah terjadi. Di alam para dewa, tidak ada seorang pun di alam ini yang pernah mengalami pertemuan seperti itu. Ini juga berarti bahwa jalan masa depan Anda akan disertai dengan tabu dan hal yang tidak diketahui, dan itu akan berbeda dari siapapun di dunia. Aku juga. Berbicara, Li Fuyu memiliki pandangan antisipasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini juga jalan yang paling ingin saya lihat, dan saya menantikannya. Suara itu masih bergema, sosoknya telah berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam pedang 9 penjara. Pedang 9 penjara kembali ke lautan kesadaran Sui. Boom! Langit penuh cahaya, seperti rintik hujan. Berbeda dari masa lalu, cahaya perampokan yang perkasa bersinar dengan kilau kemasan, misterius, cerah dan cemerlang. Tiba-tiba, Sui mandi di dalamnya. Dapatkan perbaikan dan penyembuhan yang luar biasa. Dan transformasi yang sebanding dengan Phoenix Nirvana mulai terjadi pada Sui. Boom! Di bawah kubah langit, sosoknya berdiri dalam kekosongan, diselimuti cahaya kemasan perampokan, hari yang unik, menerangi seluruh dunia yang gelap dan hancur. Dunia gurun yang tersisa dari era terakhir ini telah diwarnai dengan lapisan kemegahan suci. Setelah 3 hari penuh, saat semua cahaya di langit disempurnakan ke dalam tubuh oleh Sui, penglihatan suci yang menutupi langit dan bumi berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, Sui telah melangkah ke panggung Taihei. Di tubuhnya, di platform Dewa Jalan yang dibangun oleh fondasi jalan, masa api kacau dipadatkan, melepaskan api ilahi emas, memberi orang rasa sebuah pesona mistis dan abadi. Avenue Tinder, hanya dengan menginjak langkah Taihei, kita dapat memadatkan kekuatan Dao dari fondasi Dao. Api tidak padam, jalan selalu ada. Hanya saja, tidak seperti peringkat Taihei manapun, api jalan yang dipadatkan Sui sangat unik. Tampaknya menyimpan sisi kekacauan dan dipenuhi dengan kekuatan misterius dan misterius. Hanya nafas yang menembusnya memberi orang keabadian dan keabadian. Dengan gerakan Dao Sui, ruang abadi di tubuhnya meraung. Platform Dewa Jalan menjalin semua jenis kekuatan jalan, dan berbagai penglihatan muncul, menyelimutinya. Di Tinder Jalan Emas, ini seperti mengumpulkan daya untuk api, memberi orang perasaan bahwa selama daya yang cukup terkumpul, api jalan ini dapat dinyalakan sepenuhnya. Akhirnya, Sui tersentuh. Terutama setiap kali kamu melawan dewa, itu tidak kurang dari melalui ujian dan pemukulan hidup dan mati. Terus terluka, terus diperbaiki, dan terus berjuang. Bahkan ramuan di tubuhnya hampir habis, dan dia akan jatuh ke tanah kelelahan yang sebenarnya. Tapi itu semua sepadan. Di gurun yang ditinggalkan oleh era lama, dengan kekuatannya sendiri, dia secara paksa membunuh kesempatan untuk membuktikan kebenaran. Juga membawa bencana yang sama sekali tidak mungkin terjadi di dunia luar. Seperti yang dikatakan Li Fuyu, malapetaka yang dia derita kali ini penuh dengan terlalu banyak tabu dan kekuatan aneh, dan bahkan malapetaka yang menghancurkan era sebelumnya. Dan semua ini juga telah membangun fondasi jalan yang tak tertandingi baginya di Ordo Taihei, dan memadatkan api jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, mengalami perubahan yang mengguncang bumi di tubuhnya, Sui tidak bisa menahan perasaan senang dan bangga, dan dia tidak bisa tidak membiarkan melolong panjang. Suaranya seperti guntur di jalan, gemuruh ke segala arah, mengguncang dunia, mengguncang segalanya, penuh kegembiraan yang tak terlukiskan. Karena, ketika pertama kali menginjakkan kaki di peringkat Taiwu, kekuatan tempurnya hanya sebanding dengan Wang Ye ke-6 di puncak, tetapi tidak pernah melampauinya. Dan sekarang, dengan langkah Taihei, dia telah sepenuhnya melampaui kekuatan tempur puncak Wang Ye. Dan di luar hanya sedikit. Terobosan semacam ini, lompatan semacam ini, membiarkan Sui menginjakkan kaki di jalan keabadian, dan akhirnya mencapai tujuan. Dia tidak pernah menempatkan musuh besar di mata negeri dongeng. Yang saya pedulikan selalu bagaimana melampaui diri saya sendiri di kehidupan saya sebelumnya. Meskipun bertahun-tahun berlalu, prestise dan legendanya masih sangat mempengaruhi semua makhluk di dunia peri. Dalam keadaan seperti ini, betapa sulitnya melampaui diri sendiri di kehidupan sebelumnya. Sekarang, hanya dalam hal kekuatan tempur, diri di kehidupan sebelumnya telah dilampaui oleh diri saya sendiri. Dan Sui sangat yakin bahwa ketika dia mewujudkan mimpi besar yang dia buat saat membangun kembali Akademi Yongye, ketenarannya di masa depan juga akan melampaui kehidupan sebelumnya. Ketenaran dan kekayaan bukanlah hal yang dipedulikan Sui. Yang dia pedulikan adalah melampaui dirinya sendiri dalam setiap aspek. Dalam kehidupan kelima saya membunuh Tuhan di tahap Taixuan, tetapi saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan ini sekarang. Sui ingat apa yang dikatakan Li Fuyu, dan mau tak mau sangat ingin menemukan dewa serupa untuk dicoba. Saat ini, mungkin aku mendengar lolongan panjangnya yang penuh kegembiraan, atau mungkin aku mendengar pikiran di dalam hatinya, kehamilan yang tiba-tiba berubah. Wosh! Sebuah cincin tua dan rusak naik ke udara, melepaskan napas mematikan yang mengerikan.
Kemudian, roh jahat wanita itu muncul kembali. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1917. Dewi tak tertandingi dalam gaya. Meskipun sosoknya ilusi, tidak sulit untuk melihat bahwa penampilan dan temperamennya benar-benar cantik, dan dia memiliki keagungan yang melampaui semua makhluk hidup. Dan aura mati yang tebal menutupi tubuhnya menambah temperamen aneh dan menyusup padanya. Sebelumnya, Sui telah bertarung melawannya 3 kali, dan dia sudah menyimpulkan bahwa wanita ini pastilah dewa yang sangat menakutkan di era terakhir. Pada saat ini, dia muncul kembali, berlama-lama dengan niat membunuh, dan bergegas menuju Sui untuk pertama kalinya. Boom! Ketika dia melambaikan tangannya, energi kematian yang berat berubah menjadi tombak abu-abu, dengan mudah menghancurkan langit, menyebabkan dunia bergetar hebat. Selamat siang. Sui bersiul panjang dan bergegas maju, melambaikan tinjunya seperti pedang, menafsirkan makna reinkarnasi yang mendalam. Boom! Keduanya bertabrakan, dan kekosongan tiba-tiba runtuh. Kedua sosok itu mundur. Sama, tidak seperti 3 perang sebelumnya, selalu ditekan. Ayo, mata dalam Sui seterang bintang, dan dia memimpin. Wow, niat pedang itu seperti air pasang, dan itu berkembang menjadi penglihatan gelap seperti 6 reinkarnasi. Bersamaan dengan Sui, ia melesat ke langit. Setelah membuktikan peringkat Dao Taihe, kekuatan tempurnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dan sekarang, Sui bermaksud menggunakan tangan Sang Dewi untuk sepenuhnya memastikan seberapa kuat kekuatan tempurnya. Boom! Dewi wanita memegang tombak, menghancurkan langit, menghancurkan kehampaan, mengguncang dunia, dan mendominasi hingga titik yang tak terbayangkan. Meski tidak waras, cara bertarung itu tetap mengejutkan. Tapi kali ini, Sui tidak ditindas lagi. Dengan tangan kosong, dia berani dan tak tertandingi, serta bertarung sengit dengan para dewa wanita. Sosok keduanya tewas dari langit ke tanah, bergerak melintasi kehampaan 10 arah, dan kemanapun mereka lewat, ada tanda-tanda kehancuran dan keruntuhan. Selamat bersenang-senang. Sui bahagia di hatinya, dan auranya flamboyan dan menghina. Dalam 3 pertempuran sebelumnya dengan Dewi Wanita, dia hampir tidak berdaya setiap saat, dan luka-lukanya sangat parah sehingga tidak dapat ditambahkan. Sangat memalukan, sangat menyayangkan, dan sangat menyedihkan. Dan tahukah kamu, saat itu, dia masih menggunakan kekuatan pedang dan pohon dunia, dan dia masih bukan lawan dari Dewi Wanita. Tapi sekarang, setelah dia melewati bencana aneh yang tak tertandingi dan membuktikan peringkat Dao Taihe, hanya dengan kekuatan tempurnya sendiri, tidak perlu menggunakan harta apapun, Anda dapat bersaing dengan para dewa wanita. Bunuh! Sui menjadi semakin berani dalam pertempuran, berteriak kegirangan. Dan dalam pertarungan, kultivasinya yang baru saja menembus dunia juga telah ditempa dan dikonsolidasikan lagi, dan itu juga memberinya wawasan lebih lanjut tentang perubahan kekuatannya sendiri. Membandingkan dengan Wang Ye di puncak kehidupan sebelumnya, Sui sampai pada kesimpulan yang jelas. Jika tidak menggunakan benda asing, membunuh karakter seperti dewa seperti Fu Tianyi tidak berbeda dengan membunuh ayam dan anjing. Membersihkan putra-putra Tuhan yang tak tertandingi seperti Gu Yunchan dan Feng Wuji bukanlah masalah. Mari kita melangkah lebih jauh, bahkan jika karakter tingkat anak dewa itu menggunakan harta zaman, itu tidak berguna sama sekali, karena dia juga memiliki pedang. Jika kamu menggunakan harta ini, lawan hanya akan kalah lebih cepat. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya telah mendominasi dunia abadi dengan pedang saya, dan sekarang, kekuatan tempur saya telah jauh melampaui kehidupan saya sebelumnya. Tidak ada banyak ancaman terhadap peran peringkat Taixuan. Adapun anak-anak Allah, dan juga, ketika saya meninggalkan Gua Menangis Dewa, saya akan menemukan Wuji untuk mencobanya, yang akan mengkonfirmasi kesimpulan saya. Saat pikirannya berubah, pertempuran antara Sui dan Sang Dewi menjadi semakin intens. Aku hanya tidak tahu level lawan yang dihadapi wanita ini, dibandingkan dengan dewa-dewa yang lebih rendah yang pernah dibunuh Li Fuyu. Sui sedikit ragu. Dia telah melihat banyak dewa di dunia ini. Tapi saya hanya pernah melihatnya, tetapi tidak pernah benar-benar bertarung. Bahkan, di konferensi pantau, itu hanya kehendak Dewa Hengxia, yang begitu kuat sehingga dia tidak berdaya untuk bertarung. Sehingga dia tidak bisa membuat penilaian khusus tentang kekuatan para dewa wanita. Namun, yang dia yakini adalah selain dirinya sendiri, karakter di bawah para dewa tidak cukup untuk dibunuh oleh wanita ini. Bukan karena Sui buta dan sombong. Tapi dia tahu bahwa justru karena kekuatan reinkarnasi dapat menghancurkan dan melemahkan aura bencana zaman pada dewi wanita, sehingga dia bisa berdiri melawan dewa dan dosa wanita itu. Jika bukan ini masalahnya, bahkan jika dia sudah berada di level Taihe, dia tidak dapat membantu pihak lain. Dia adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas reinkarnasi di langit, dan dapat dibayangkan untuk berubah menjadi peran di bawah dewa lain. Sungguh menyedihkan. Setengah jam kemudian, sosok dewi perempuan berangsur-angsur runtuh. Dalam pertempuran sengit, Sui ditelan oleh kekuatan fisik.
Dan yang terputus dari dewi wanita itu adalah musibah zaman pada tubuhnya, dan sampai saat ini musibah zaman pada tubuhnya telah dimusnahkan. Semua kosong. Tapi pada saat sosok dewi wanita itu hendak runtuh, dia sepertinya telah membangkitkan sentuhan kebijaksanaan, dan menghela nafas, lega, akhirnya, sekarang. Pada saat ini, dia berinisiatif untuk berhenti. Su Yi kaget dan langsung berhenti. Dia memperhatikan bahwa sorot mata wanita dewi yang menatapnya menjadi rumit, tidak lagi kosong dan mati rasa, dan memiliki fluktuasi emosi. Dikatakan pada zaman dahulu bahwa satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas reinkarnasi adalah Dewa Iblis yang telah menginjakan kaki di jalan keabadian. Yang mulia adalah keturunan dari Dewa Iblis itu. Wanita itu tiba-tiba membuka mulutnya. Pak, Su Yi tercengang, dan berkata, berani bertanya kepada Lord Demon God yang Anda bicarakan, siapa nama keluarganya? Wanita itu terdiam beberapa saat, dan berkata, keberadaan itu seperti jalan tanpa nama, tak terlukiskan, saya hanya tahu bahwa dulu, Lord Demon God mengajar Gunung Fangchun. Dewa Iblis dari Gunung Fangchun. Namanya tabu seperti jalan, bisa dibilang. Su Yi bingung. Tidak diragukan lagi, apa yang disebut, Tuan Setan Dewa, ini pasti ada di era terakhir, dan dia seharusnya juga bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi. Saya tidak mengenalnya. Su Yi menggelengkan kepalanya. Kitab sebab akibat pernah berkata bahwa zaman terakhir disebut juga dengan, era Lingwu, dan segala sesuatu tentang zaman ini telah lama hilang sama sekali. Seperti sebuah misteri, bahkan para dewa tidak ada cara untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan era Lingwu. Pada saat ini, roh jahat wanita itu berbicara tentang, Tuan Setan Dewa, dari era Lingwu, bagaimana Su Yi bisa tahu? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya pikir Lord Demon God telah kembali. Wanita Dewi jelas kecewa. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, era Lingwu telah sepenuhnya menghilang, dan Lord Demon God yang Anda sebutkan telah mengalami kecelakaan. Mustahil. Dewa dan dosa wanita sangat menentukan, ada desas-desus bahwa Lord Demon God telah menginjakan kaki di jalan keabadian, dan telah menjadi pemimpin kehidupan. Di luar takdir, guru yang tak terbatas. Su Yi terkejut, memikirkan kehidupan pertamanya, dia juga muncul di sungai takdir, tetapi untuk menjelajahi jalan yang lebih tinggi, dia dengan tegas memilih reinkarnasi ke membangun kembali. Mungkinkah Lord Demon God di mulut wanita itu adalah kehidupan pertamanya? Era Lingwu juga belum dihancurkan. Wanita itu tiba-tiba berkata, itu belum menghilang, itu adalah peradaban zaman yang diberkati oleh Lord Demon God, dan tidak lagi takut akan bencana, perubahan zaman. Su Yi menyipitkan mata, tapi ketika kamu masih hidup, kamu jelas mati di bawah bencana zaman. Sejak bencana zaman itu terjadi, ada kemungkinan bahwa era Lingwu mungkin apakah ada kemungkinan perpanjangan. Mata wanita itu tiba-tiba membeku, dan dia berkata, saya tidak tahu, saya hanya tahu ketika bencana zaman itu terjadi, ada pepatah di dunia, tidak ada reinkarnasi, sungai panjang zaman akan habis, dan semuanya pada akhirnya akan binasa. Su Yi terkejut. Ada yang seperti ini. Tiba-tiba, Su Yi memperhatikan bahwa sosok dewi wanita dengan cepat menyebar dan layu, dan segera berkata, rekan Taois, apakah ada cara untuk menyelamatkanmu? Petik 2. Dewi Dewa menggelengkan kepalanya. Dia menatap Su Yi dengan tatapan kosong, karena kamu bertanggung jawab atas reinkarnasi, kamu pasti berhubungan dengan Dewa Iblis itu, kamu harus berhati-hati, apa yang terjadi pada Lingwu. Bencana era A sangat mungkin terjadi lagi. Suara itu masih bergema, dan sosoknya telah benar-benar layu dan runtuh. Di tanah, hanya tersisa cincin tua dan rusak. Su Yi mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini akan bisa mendapatkan kembali secercah kebijaksanaan sebelum dia meninggal. Saya tidak menyangka akan mengetahui rahasia yang luar biasa dari sisi lain. Di era Lingwu, Lord Demon God juga mengambil alih reinkarnasi dan berada di atas sungai takdir. Era Lingwu mengalami bencana era dan menghilang dari dunia, dan segala sesuatu tentang era ini terhapus. Jika tidak ada reinkarnasi, sungai zaman akan mengering dan mati. Dan wanita itu pernah berkata bahwa malapetaka yang pernah turun di era Lingwu kemungkinan besar akan terulang di masa depan. Su Yi berpikir keras. Apakah karena, Tuan Iblis, yang dulu mengendalikan kekuatan reinkarnasi telah tiada, apakah era Lingwu akan mengalami malapetaka itu? Apakah malapetaka akan menargetkan, Tuan Dewa Setan, itu? Lagi pula, menurut wanita itu, jika tidak ada reinkarnasi, sungai zaman akan mengering dan mati. Jika Dewa Iblis yang berada di atas sungai takdir masih ada, bagaimana dia bisa melihat bencana seperti itu terjadi di era Lingwu? Untuk waktu yang lama, Su Yi menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Terlalu banyak berpikir tidak ada gunanya. Bagaimanapun juga, ini adalah hal-hal yang terjadi di era terakhir, dan telah lama menghilang. Belum lagi, hanya dengan beberapa kata, tidak mungkin untuk menyimpulkan banyak kebenaran. Namun, melalui ini, Su Yi memastikan satu hal. Di era Lingwu, ada makhluk bernama Tuan Iblis, yang bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi.
Dominasi tanpa batas. Su Yi meragukan bahwa ada hubungan antara kehidupan pertamanya dan Tuan Dewa Setan ini. Bagaimanapun, mereka semua bertanggung jawab atas cara reinkarnasi terlarang. Bahkan wanita itu pun berpikir begitu. Jika ada kesempatan di masa depan, Anda dapat memeriksa masalah ini. Su Yi diam-diam berkata, My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1918. Ambil cincin yang rusak dan lama dan mulai dengan dingin dan lembab. Berbeda dengan harta karun lain yang mengandung emas ajaib abadi, cincin bagian dalam cincin ini berkilau dengan kilau ungu abadi. Su Yi menyimpulkan sekilas bahwa cincin ini juga mengandung zat abadi, tetapi aura dan penampilannya jauh lebih baik daripada emas ajaib abadi. Saya tidak tahu, cincin macam apa ini yang terbuat dari bahan ilahi. Su Yi memainkannya dan menyimpan cincinnya. Selanjutnya, ia mulai bermeditasi bersila untuk mengkonsolidasikan Dao dan memadatkan hukum Dao Ordo Taihe. 7 hari berlalu dengan cepat. Langkah Taihe Su Yi telah dikonsolidasikan sepenuhnya. Kondensasi hukum Dao Ordo Taihe juga telah sedikit tercapai, dan langkah selanjutnya adalah waktu penggilingan air, langkah demi langkah untuk meredam dan meningkatkan kualitas hukum Dao. Perlu disebutkan bahwa, domain Dao besar, yang dikuasai oleh Ordo Taihe telah mampu mempraktikkan perubahan ukuran, dan dapat diturunkan menjadi domain, itu juga dapat diubah menjadi kekuatan seperti merek dan diintegrasikan ke dalam gerakan pertempuran. Su Yi bangkit dan terus berjalan di gua menangis dewa ini, mencoba memburu lebih banyak dewa dan roh jahat untuk mengumpulkan emas ajaib abadi. Sayangnya tidak bisa. Setelah seharian mencari-cari, saya belum pernah menemukan Tuhan. Selain itu, bahkan aura bencana zaman yang tersebar di dunia ini telah hilang sama sekali. Su Yi memutuskan untuk pergi tanpa ragu-ragu. Sudah lebih dari 2 bulan, tetapi orang itu belum kembali. Mungkinkah dia mati di tangan dewa? Di luar, Feng Wuji mengerutkan kening. Dia sudah lama menunggu di sini. Pada awalnya, dia mengharapkan Su Yi untuk membantunya mengembalikan emas ajaib abadi, tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai ragu apakah Su Yi akan menderita. Dan, belakangan ini, ide tersebut semakin kuat. Tidak, menurut rahasia yang dikuasai oleh leluhurku, kekuatan reinkarnasi sudah cukup untuk menahan malapetaka era para dewa, dan kekuatan tempur orang itu juga itu melawan langit, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan para dewa, kamu masih bisa melarikan diri. Mungkinkah ada semacam perubahan di monumen sihir terlarang? Feng Wuji mengusap dagunya, sedikit ragu. Tuhan, undead yang sangat aneh, hanya para dewa yang mati dalam bencana zaman yang dapat berubah menjadi undead yang mengerikan dan mematikan ini. Namun, kekuatan reinkarnasi sudah cukup untuk menahan malapetaka zaman. Rahasia ini, bahkan di alam para dewa, hanya dipahami oleh sedikit dewa. Karena itu, Feng Wuji pergi menemui Su Yi dan menukarnya dengan Su Yi dengan syarat nyawa murid kedua Li Fuyu, Ning Xiu. Untuk membiarkan Su Yi mengambil tindakan, bunuh roh jahat, dan dapatkan emas ajaib abadi. Jika orang ini mati seperti ini, itu dapat dianggap membantu para dewa di alam untuk menghilangkan masalah serius pada orang kepercayaan, tetapi sayangnya, itu tidak bisa ditukar dengan emas iblis abadi yang saya butuhkan. Feng Wuji menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang dia katakan ketika dia berbicara dengan Su Yi, dia tidak terlalu tertarik untuk membunuh Su Yi, tetapi emas ajaib abadi. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa hanya di reruntuhan dan monumen yang selamat dari kejatuhan zaman, akan ada kesempatan untuk menemukan jimat seperti itu. Sayang sekali, sayang sekali. Feng Wuji menghela nafas sebentar, dia memutuskan untuk menunggu 3 hari lagi, jika dia tidak melihat Su Yi lagi, dia akan menghentikan operasi ini dan berhenti menunggu. Tiba-tiba terdengar suara acuh tak acuh. Kenapa menghela nafas, menurutmu aku sudah mati? Melihat pintu masuk gua menangis dewa, sosok Su Yi tidak terlihat. Saya tahu kapan itu ada. Feng Wuji awalnya tertegun, tetapi kemudian semangatnya terangkat, dan dia berkata dengan gembira, rekan Taois mengatakan ini buruk, di mata saya, Anda jauh lebih hidup daripada mati. Membuat orang bahagia. Su Yi mengangkat alisnya, kedengarannya tidak benar. Tidak menunggunya berbicara, Feng Wuji berkata dengan tidak sabar, rekan Taois bisa mendapatkan emas ajaib abadi. Su Yi mengangguk. Dia membalik telapak tangannya, dan sebuah fragmen harta karun muncul, dengan kilau emas samar bersinar di dalamnya. Feng Wuji berbinar, dan dia berkata, ini benar-benar emas ajaib yang abadi. Saya tahu bahwa dengan cara yang ramah, dewa itu tidak dapat membantu Anda. Su Yi mengangkat tangannya dan melemparkannya, dan pecahan harta karun itu diserahkan kepada Feng Wuji, ambillah. Feng Wuji tercengang, dia tidak menyangka Su Yi memberikan jimat seperti itu pada dirinya sendiri dengan begitu bahagia. Segera, dia menertawakan dirinya sendiri, saya pikir rekan Taois akan menganggap hal ini sebagai ancaman, tetapi tampaknya saya berpikiran sempit. Pada saat ini, dia menyadari betapa andalnya, kata-kata, Su Yi harus dipraktikkan. Feng Wuji memikirkannya dan berkata, apakah kamu tahu nilai dari emas ajaib abadi ini? Su Yi menggelengkan kepalanya. Feng Wuji memandang Su Yi dalam-dalam dan berkata,
nilainya sangat besar sehingga para dewa ngiler. Anda tahu, kepada para dewa di atas dengan kata lain, hal yang paling ditakuti adalah bencana. Dan memurnikan emas ajaib abadi menjadi harta surgawi sudah cukup untuk memainkan peran penting dalam menghadapi bencana. Sayangnya, jimat seperti itu sangat langka sehingga jarang terlihat di domain dewa yang tak berujung dan luas. Kamu juga tahu bahwa barang langka itu berharga, belum lagi harta yang didambakan oleh para dewa, itu bahkan lebih berharga. Sambil berbicara, dia melihat ekspresi Su Yi, berpikir bahwa setelah mempelajari nilai emas ajaib abadi, Su Yi akan merasakan sakit di daging. Kong Wuji kecewa. Ekspresi Su Yi tidak berubah dari awal hingga akhir. Segera, hati Feng Wuji tergerak, dan ada spekulasi, di tangan Su Yi, sangat mungkin dia akan mengumpulkan lebih dari 1 keping emas ajaib abadi. Benar saja, saya melihat Su Yi bertanya dengan penuh minat, apakah ada nilai tinggi atau rendah dari emas ajaib abadi ini? Ya, Feng Wuji berkata, emas ajaib abadi adalah salah satu dari 7 harta abadi, di mata para dewa, dan juga disebut 7 harta abadi, dibagi menjadi 3 kelas. Emas adalah yang paling umum, emas ajaib abadi merah langka, dan nilainya jauh dari sebanding dengan emas ajaib abadi emas. Adapun emas ajaib abadi ungu, itu adalah yang paling langka. Di alam dewa, hanya dewa tertinggi dan pasukan Shinto yang memilikinya. Pada titik ini, Su Yi akhirnya menemukan efek magis dan nilai emas ajaib abadi. Bukan itu yang dia harapkan, artefak ilahi semacam ini yang dapat bertahan dari bencana zaman memang dapat digambarkan sebagai sebuah mahakarya. Feng Wuji tiba-tiba dengan ragu-ragu berkata, kamu pasti memiliki lebih dari 1 keping emas ajaib abadi di tanganmu, kan? Bagus. Su Yi tidak menyangkalnya. Aksinya kali ini memiliki 2 prestasi besar. Yang kedua adalah mengumpulkan 9 keping harta karun yang mengandung emas abadi. Di antaranya ada 7 keping emas, 1 keping merah, dan 1 keping ungu, dan 1 keping diberikan kepada Feng Wuji. Rao begitu, menurut Feng Wuji, nilai harta yang luar biasa ini bertambah. Aku takut para dewa akan mematahkan kepala mereka dan bertarung. Feng Wuji tiba-tiba menjadi panas, dan berkata, apakah kamu ingin bertukar? Kerutkan alismu. Su Yi berkata, bagaimana kalau aku menginginkan hidupmu? Ekspresi Feng Wuji membeku, dan berkata, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Kamu menangkap Ning Xiu, jadi tubuhnya dihancurkan, dan bahkan jiwanya dilarang. Apakah kamu benar-benar berpikir ini adalah akhir dari masalah ini? Su Yi mengambil langkah mendadak menuju Feng Wuji. Suasana menjadi tertekan. Ini salah paham. Feng Wuji tercengang, menyadari niat membunuh Su Yi yang tidak terselubung, dan segera berkata, pembunuh yang membunuh Ning Xiu, orang lain, jika Anda tidak percaya aku, kamu bisa membangunkan Ning Xiu, bertanya padanya, dan kamu akan tahu jawabannya. Benarkah? Su Yi tidak berhenti. Melihat dia mendekat, Feng Wuji mengerutkan kening, saya Feng Wuji, saya bahkan tidak repot-repot berbohong tentang masalah sepele ini. Seorang pria besar di keluargaku yang menembak, Ning Xiu ini bahkan tidak bisa tinggal dengan jiwa. Su Yi tidak tahan untuk tidak mencibir, jadi, klan Feng Anda masih penyelamat Ning Xiu. Tentu saja, ekspresi Feng Wuji tiba-tiba berubah sebelum dia sempat mengucapkan kata-kata ini. Saya melihat bahwa Su Yi telah membunuhnya. Boom, jika sosok itu diteleportasi, ia akan membunuh dengan tinju. Pukulan sederhana dan langsung, tetapi pukulannya luar biasa, menghancurkan langit. Feng Wuji menyipitkan matanya, dia tidak berani mengabaikan sama sekali, dia mengangkat tangannya dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Boom! Saat berikutnya, seluruh sosoknya tertembak ke belakang seperti anak panah dari tali, berdiri pada jarak ratusan meter, dan lengan serta lengan bajunya meledak, hancur, kulit di kedua lengan pecah-pecah dan berdarah, dan tulang-tulangnya hampir patah. Tangan gemetar. Dengan satu pukulan, Feng Wuji terlempar dan terluka. Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi begitu menakutkan? Feng Wuji terkejut, matanya melebar. Sebelum Su Yi memasuki Gua God Crying, dia bertengkar singkat dengan Su Yi, dan dia memiliki pemahaman awal tentang kekuatan bertarung Su Yi yang melawan langit. Tetapi pada saat ini, Feng Wuji menyadari bahwa kekuatan tempur Su Yi telah meroket dengan selisih yang besar setelah tidak bertemu selama lebih dari 2 bulan. Ini berbeda. Su Yi tidak menjawab, tetapi berkata, pukulan ini adalah pelajaran bagimu, dan jika kamu berani menggunakan sandera untuk memaksa di masa depan, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Feng Wuji tampak tidak yakin. Dia adalah keturunan Dewa Iblis Rahu. Dia sangat gila dan suka berperang. Pukulan Su Yi, serta ancaman yang tidak serius, membuatnya merasakan penghinaan yang tak terlukiskan di hatinya, terbakar amarah. Dia tiba-tiba nyengir, saya akui, ketika saya bertukar dengan Anda sebelumnya, artinya memang sedikit keluar dari meja, pukulan ini, saya akui. Tapi, kamu benar-benar berpikir aku takut padamu. Suara itu masih bergema, dan sosoknya meledak ke langit dengan cahaya iblis berwarna darah, membunuh Su Yi dengan kejam. Di atas kepalanya,
kedua sosok itu melayang keluar, dan energi kacau jatuh, dan telapak tangan seperti cetakan, dan mereka menabrak Suyi dari langit. Itu milik kekuatan tempur tak tertandingi dari peringkat Taixuan, dan pegunungan serta sungai di dekatnya juga sangat bergejolak. Saya hampir lupa, kedua instrumen itu masih ada di tangan Anda. Su Yi berbisik. Dia berdiri diam, sampai Feng Wuji membunuhnya, dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekannya. Boom! Feng Wuji, bersama dengan dua tangga lagu instrumen, mengalami tekanan yang mengerikan dan jatuh langsung dari udara ke tanah. Tanahnya hancur menjadi jurang yang sangat besar. Asap dan debu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1919. Feng Wuji tidak terluka, tapi sangat malu. Dia bangkit dari jurang dengan cemas, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Saya tidak mengatakan apa-apa sebelum memukul diri saya sendiri. Sekarang Anda bisa menekan diri sendiri dengan satu telapak tangan. Selain itu, saya bahkan menggunakan dua grafik jig, tetapi saya tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan itu. Ini keterlaluan. Feng Wuji ingat dengan jelas bahwa setengah tahun yang lalu, Sui berada di kedalaman Laut Cina Timur untuk bersaksi tentang alam Raja Abadi. Pada pertemuan pantau 5 bulan lalu, dia menunjukkan kultivasi kelas Taiwu. Dan 2 bulan lalu, ketika dia bermain melawan Sui, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi sekarang, dia benar-benar rentan. Hal ini membuat Feng Wuji nyaris terpana. Mungkinkah setelah 2 bulan absen, Sui telah membuktikan dao harmoni tertinggi? Serahkan dua bagan itu dan aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Di kejauhan, Sui berbicara dengan ringan. Ya, Feng Wuji menggertakkan giginya, tapi itu tergantung pada kemampuanmu. Boom! Awan langit. Terlihat dengan mata telanjang, di belakang sosoknya, ada jalan, perahu besar menginjak matahari dan bulan, dan tubuh besar itu menghancurkan langit berbintang. Penglihatan semacam itu sangat menakutkan. Untungnya, area luar gua Devil May Cry diselimuti badai ruang dan waktu sepanjang tahun, dan aturan keabadian di sekitarnya sangat tipis. Jika tidak, hanya kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Feng Wuji saat ini, akan mengalami pukulan dari bencana Tuhan. Bunuh! Feng Wuji meraung marah, dengan suara seperti guntur, membuat Jiu Xiao khawatir. Dia mengambil langkah, dan sosoknya tiba-tiba datang ke Suyi, telapak tangan dan jarinya mencubit tanda dao misterius, yang mengumpulkan cahaya iblis berwarna darah yang kejam, dan menghancurkannya. Tapi di mata Suyi hari ini, serangan semacam itu hanya memiliki sedikit ancaman. Lengan bajunya berkibar dan ujung jarinya menjentikkan. Boom! Dao si berwarna darah yang mendekat hancur. Feng Wuji dikirim terbang keluar. Ini seperti menyingkirkan sebutir kacang yang tumpah di atas meja anggur, sebuah pernyataan yang meremehkan. Kekuatan yang menakutkan membuat kedua grafik itu bergetar hebat. Kekuatan pertahanan harta karun ini sungguh menakjubkan. Su Yi sangat emosional. The Book of Cause and Effect pernah mengatakan bahwa di antara 9 rahasia kekacauan, 2 instrumen tersebut adalah yang paling penting dalam hal kekuatan pertahanan. Saat ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Jika bukan karena bantuan kedua instrumen untuk melawan, Feng Wuji pasti sudah lama terluka parah, dan tidak mungkin untuk berdiri sepenuhnya seperti dia sekarang. Kok bisa? Feng Wuji terkejut. Dia berasal dari alam dewa. Su Yi lah yang membuatnya lebih memperhatikan. Tapi sekarang, ketika Su Yi mudah dihancurkan, bagaimana Feng Wuji bisa menerimanya untuk sementara waktu? Boom! Dia menembak lagi, lebih menakutkan dari sebelumnya. Tapi tetap saja sia-sia. Dengan telapak tangan Su Yi, Feng Wuji terbang terbalik, terlihat sangat malu. Lalat capung mengguncang pohon, tapi itu saja. Jangan salahkan saya karena tidak sopan. Su Yi membawa satu tangan di punggungnya dan nadanya santai. Ekspresi Feng Wuji mendung untuk beberapa saat, dadanya naik turun dengan tajam, dan dia jelas sangat sedih. Sulit untuk menerima kenyataan ini. Serahkan dua grafik. Su Yi mengulurkan tangan dan menatap Feng Wuji dengan tenang. Ini bukan konsultasi, tapi perintah. Feng Wuji sangat marah sehingga dia ingin pergi dengan putus asa. Tapi ketika dia bertemu dengan tatapan Su Yi yang dalam dan tenang, dia merasakan hawa dingin di punggungnya tanpa alasan. Pada akhirnya, dia tersenyum pahit dan berkata, aku mengakuinya. Tapi bisakah kamu menjawabku dulu, mengapa kekuatanmu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Su Yi berkata, saya menerobos. Sudut bibir Feng Wuji berkedut keras, dia meletakkan tangannya di dahinya, dan bergumam seperti kesakitan, seperti yang diharapkan. Aku tahu, jika bukan bagimu untuk membuktikan dao peringkat Taihe tidak akan pernah menjadi begitu kuat hanya dalam 2 bulan. Dia tampak rumit, penuh rasa takut, kagum, dan lega. Tidak heran para dewa di alam ilahi tidak sabar untuk memotongmu dengan tangan mereka sendiri. Kekuatan dao besar seperti reinkarnasi memang terlalu menantang surga dan tabu. Dikatakan, Feng Wuji mengangkat tangannya dan melemparkan peta 2 meter ke atas. Harta karun rahasia yang kacau ini sangat aneh, tidak dapat disempurnakan, dan jika jatuh ke tangan saya, itu hanya setara ke lapisan jimat ekstra. Gunakan. Sekarang sudah kembali ke pemiliknya.
Setelah melakukan semua ini, mau tak mau dia melirik Su Yi lagi, lalu menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Tunggu, Su Yi tiba-tiba menjadi asli. Ada lagi. Feng Wuji bingung. Su Yi berkata, di antara karakter anak dewa yang Anda kenal, apakah ada orang yang dapat menentang saya? Feng Wuji, apa yang ingin kamu lakukan? Berjuang. Feng Wuji. Dia terdiam sejenak, dan berkata, jika Anda berada di alam dewa, Anda masih dapat menemukan beberapa karakter anak dewa yang sulit dilihat selama berabad-abad, dan masing-masing ditemani oleh monster yang lahir dari atmosfer hebat Zoutian. Namun, latar belakang karakter-karakter itu lebih menakutkan daripada yang terakhir, dan mereka telah mengikuti kekuatan level dewa-dewa sejak kecil, dan mereka tidak khawatir tentang tidak bisa menjadi dewa, tentu saja meremehkan datang ke negeri dongeng untuk mengambil kesempatan menjadi dewa. Berbicara, Feng Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jalan yang ditempuh orang-orang itu telah lama diaspal oleh Tuhan sendiri, dan mereka meminta kesuksesan cara para dewa secara alami jauh dari biasa dan sebanding. Kau tahu, ketika orang-orang itu lahir, mereka secara pribadi dicincang dan dicuci oleh para dewa. Makan, minum dan Lazarus diatur oleh para dewa. Jalan menuju jalan besar sudah cukup untuk membuat banyak dewa menundukkan kepala karena malu. Kata-kata Feng Wuji tidak bisa menyembunyikan rasa irinya. Tapi lebih dari itu adalah rasa tidak berdaya di luar jangkauan. Di domain dewa, terlebih lagi. Seperti para penjahat tak tertandingi yang dia katakan, pilih satu saja, martabat identitas sudah cukup untuk membuat banyak dewa menundukkan kepala. Tidak ada perbandingan sama sekali. Karakter semacam ini memiliki gelar yang sama di domain dewa. Yang terpilih, ya Tuhan, lahir dengan suasana, latar belakang yang menakutkan, seperti anak dari jalan yang dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu, mereka berhak menyandang gelar yang terpilih. Pada saat yang sama, apa yang disebut surga juga mengacu pada para pendukung di belakang para pelaku kejahatan tak tertandingi ini, cukup kuat untuk dibandingkan dengan surga para dewa. Mempelajari semua ini, Su Yi terkejut. Baru aku sadar bahwa yang disebut-sebut sebagai karakter anak dewa juga terbagi menjadi 3, 6, 9 dan seterusnya. Karakter seperti Qing Qiao dan Gong Yang Yu hanya dapat dianggap sebagai sosok yang mempesona di antara para putra dewa, dan ada dewa di belakang mereka. Dewa yang tak tertandingi seperti Gu Yunchan dan Feng Wuji dapat disebut eksistensi tingkat atas, dan pendukung mereka lebih kuat, memiliki pengaruh besar. Dan yang disebut, yang terpilih, jelas merupakan keberadaan yang berdiri di puncak piramida di antara anak-anak para dewa. Status kelas. Jika tidak, beraninya kamu membandingkan dirimu dengan Tao Tuhan. Yang terpilih seperti keturunan seorang kaisar sekuler, yang tinggal di istana untuk waktu yang lama dan jarang terlihat. Bahkan jika Anda tahu bahwa mereka ada, tidak mungkin bagi Anda untuk bersama satu sama lain dalam kehidupan ini. Mereka memiliki persimpangan apapun. Feng Wuji berkata, saya pernah melihat pemandangan terpilih surgawi ketika dia bepergian secara kebetulan, dan ada 4 dewa hanya dengan di sisinya. Ditarik oleh burung gagak emas berkepala 9, hantu dan dewa pergi kemanapun ia pergi. Semua orang menundukkan kepala, tidak ada yang berani melihat ke atas. Apakah mereka lebih kuat dari dewa? Tidak, mereka terlalu mulia. Berbicara, Feng Wuji menghela nafas lagi, jika kamu berpikir bahwa mereka hanya sangat menonjol dalam status, maka kamu salah. Dalam tahun-tahun yang panjang dan tak berujung dari domain dewa, hampir semua karakter yang menjadi, yang terpilih, telah memulai jalan menuju puncak Tuhan Realem. Semuanya memiliki bakat masa lalu dan masa kini. Seperti kepala sekolah Sanxing Dao Court saat ini, dia adalah orang terpilih sejak lama, dan sekarang dia benar-benar dewa para dewa di wilayah tersebut. Dengan mengatakan itu, Feng Wuji menahan pikirannya dan berkata, dibandingkan dengan mereka, siapapun akan terlihat redup. Untungnya, ada ratusan juta makhluk hidup di alam ilahi, dan, yang terpilih, lahir di masing-masing era hanya segelintir. Jika ada banyak orang seperti itu, Jen. Dapat dilihat bahwa Feng Wuji tidak hanya iri dengan yang dipilih surgawi, tetapi juga cemburu dan tidak berdaya. Su Yi sangat memahami hal ini. Inilah kenyataan. Dalam kerajaan sekuler, hanya ada satu kaisar dan banyak putra. Tetapi semua makhluk di negara sekuler ini takut bahwa mereka tidak akan dapat melihat wajah kaisar yang sebenarnya sepanjang hidup mereka, dan mereka ditakdirkan untuk memilikinya. Tidak ada interaksi dengan kaisar. Yang terpilih. Bukankah di dunia peri seperti ini? Bagi para beku yang baru saja menginjakan kaki di jalur kultivasi, menjadi abadi sudah di luar jangkauan. Untuk sosok-sosok abadi itu, Taijing tingkat ketiga setara dengan legenda. Untuk karakter di Taijing, para dewa berada jauh di atas dan di luar jangkauan. Tidak diragukan lagi, di antara anak-anak Tuhan, yang terpilih juga ada. Yang paling kejam di dunia manusia, bahkan orang-orang besar yang memanggil angin dan hujan di dunia manusia tidak dapat membayangkan seperti apa negeri dongeng itu. Ini adalah penghalang, celah antara kekuatan dan kognisi. Beberapa orang jahil menganggap angan-angan bahwa setelah menjadi abadi,
mereka dapat hidup tenang dan hidup bahagia selamanya, yang tidak diragukan lagi adalah omong kosong. Yang lebih konyol lagi, meskipun mereka manusia biasa, mereka membayangkan keabadian sangat dalam, dan kegembiraan dan kemarahan mereka tidak terlihat, yang abadi telah hidup untuk waktu yang lama, tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh. Kamu hanya biasa, bukan peri, kenapa kamu harus berpikir bahwa peri harus seperti yang kamu pikirkan? Apakah mungkin, kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa di jalan kultivasi, semakin kuat kekuatannya, semakin tidak mampu menutupi suka, duka, dan kegembiraan Anda. Lakukan sesukamu. Semua kota, semua kecerdasan, akan dihancurkan di hadapan kekuatan absolut. Dalam hal ini, mengapa berbicara tentang kota? Kecuali, pukul plat besi. Itu tidak sekuat yang lain. Sama seperti Feng Wuji, bodohkah berani memandang rendah yang kuat di negeri dongeng? Gila, itulah kekuatannya. Jika bukan karena pertemuan dengan Su Yi kali ini, dan jika itu adalah orang lain di dunia peri, berapa banyak yang akan menjadi lawan Feng Wuji? Tingkat yang berbeda, posisi yang berbeda, kekuatan yang berbeda, dan kognisi yang berbeda secara alami. Itu disebut bodoh. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1920. Feng Wuji dengan cepat menahan emosinya dan berkata, namun, orang lain mungkin tidak memiliki persimpangan dengan yang terpilih dalam hidup ini, tetapi Anda mungkin tidak. Dia menatap Su Yi, meskipun kamu belum melakukan perjalanan ke alam dewa, para dewa di alam dewa sudah mengetahui keberadaanmu. Tentu saja, sebagian besar dewa ingin membunuhmu. Setelah jeda, mata Feng Wuji menjadi halus, ketika jalan untuk menjadi dewa muncul, Anda harus berhati-hati, para dewa, tidak dapat ditoleransi. Anda hiduplah untuk menjadi dewa. Lagi pula, dia sudah pergi. Su Yi tidak bisa menahan tawa, dan berbisik dalam hatinya, bagaimana saya bisa mentolerir para dewa yang menganggap saya sebagai musuh saya hidup-hidup. 7 hari kemudian, Su Yi kembali ke Akademi Yongye. Saat aku kembali, aku melihat Sining. Kenapa kamu di sini? Tidakkah kamu mengatakannya? Aku hanya mengalami sedikit masalah sepele. Su Yi tertawa. Ini sudah malam. Bulan jarang, pinus dan bambu berputar. Sining berdiri di bawah naungan atap halaman, sosoknya yang tinggi dan anggun menarik bayangan miring di tanah. Dia masih mengenakan pakaian linen sederhana, dengan penampilan yang indah dan temperamen yang vulgar. Kamu baik-baik saja, bolehkah aku datang menemuimu? Sining mengedipkan matanya, sedikit nakal untuk pertama kalinya. Su Yi tersenyum, tentu saja. Dia mengeluarkan kendi anggur, menyerahkannya kepada Sining, dan kemudian duduk di tangga batu sesuka hati, seluruh orang benar-benar santai. Sining berpikir sejenak, lalu duduk, meletakkan dagunya di sikunya, memandang malam di kejauhan, dan berkata, Feng Wuji tidak menyakitimu. Dia, Su Yi tertawa, sebelum dia menjadi dewa, aku khawatir dia tidak akan berani bertarung denganku lagi. Sining menyipitkan mata ke arah Su Yi dan menduga Feng Wuji pasti menderita kerugian besar dari Su Yi. Jadi, dia tidak repot-repot membicarakannya lagi, dia mengubah topik dan berbicara dengan Su Yi tentang gadis misterius yang dia lihat di tanah tua yang ditinggalkan oleh penembak langit. Mendengar ini, Su Yi mau tidak mau tercengang, matanya sedikit tidak menentu. Omong-omong, ketika dia datang ke alam abadi, pria bersenjata wanita misterius dan Akai juga datang, tetapi setelah tiba di alam abadi, dia tidak pernah mendengarnya lagi berita tentang pria bersenjata wanita dan es. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mendengar ini dari Sining saat ini. Apakah dia dendam padamu? Sining mau tak mau bertanya. Tidak, Su Yi menggelengkan kepalanya, hanya saja ketika saya berkultivasi di dunia, saya bertarung 2 kali, dan setiap kali saya sedikit lebih baik. Sining tertegun, dan berkata, kamu menang. Menurut penilaianku, pria bersenjata wanita itu adalah dewa yang sangat kuat, memenangkannya. Tuhan, Su Yi juga tercengang, apakah dia dewa? Sining melihat sekilas bahwa Su Yi jelas tidak mengetahui detail pria bersenjata wanita itu, dan segera menjelaskan apa yang terjadi di Tanah Lama. Ketika dia mengetahui bahwa itu adalah seorang pria bersenjata wanita yang menyelamatkan Sining pada saat yang kritis, Su Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, kekuatan wanita yang sebenarnya sangat besar, garang. Ini keterlaluan. Sining berkata, pria bersenjata wanita itu juga sengaja menanyakan berita Anda, dan mengatakan bahwa dia ingin saya membantu Anda menghubungi Anda, dan berencana untuk melawan Anda. Su Yi, ya, wanita itu sangat berhati-hati, dan dia masih memikirkan kekalahannya di tangannya. Apakah kamu yakin dia benar-benar dewa? Su Yi mau tidak mau bertanya lagi, selalu merasa sedikit tidak nyata, bukan itu, tunduk pada ketertiban dan aturan, dewa tidak bisa datang ke negeri dongeng. Entah kenapa dia bisa muncul di dunia peri, tapi yang pasti dia pasti dewa, dan itu jauh dari sebanding dewa biasa. Sining berkata dengan sungguh-sungguh, leluhurku memiliki dewa yang bertanggung jawab, dan ketika aku berada di alam dewa, aku juga melihat sikap banyak dewa, aku sangat yakin, wanita Gunners itu pasti dewa. Selain itu,
Dia memegang harta surgawi yang tak tertandingi di tangannya, yang disebut Sunshine Divine Mirror, yang sangat luar biasa. Pada saat itu, dia juga menggunakan Divine Mirror ini, harta karun. Bora menyimpulkan rahasiaku. Mendengar ini, Su Yi bertanya-tanya, apa hasilnya? Sining menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, insiden ini mengejutkan pria bersenjata wanita itu, curiga bahwa nasibku sudah diatur. Su Yi mengangkat alisnya dan berkata, bisakah kamu menjelaskannya? Segera, Sining menjelaskan detailnya saat itu. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Dalam cermin tiga kehidupan, dapatkah sudut sungai panjang takdir tercermin? Juga, pria bersenjata itu curiga bahwa orang yang mengatur nasib Sining adalah eksistensi di atas sungai takdir. Semua ini membuat Su Yi sulit untuk tenang. Wanita bersenjata itu memang bukan orang biasa. Belum lagi hal-hal lain, hanya mengandalkan cermin tiga nyawa di tangannya dapat mencerminkan sudut sungai panjang takdir, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa latar belakangnya ditakdirkan untuk berada di luar imajinasi. Pada saat itu, Luo Tian dan saya sama-sama ingin menjelajahi beberapa rahasia yang terkait dengan era Lingu, tetapi kami tidak pernah berpikir bahwa kami akan menemukan keberadaan yang begitu misterius. Sining berkata, pada saat itu, dia juga mengatakan bahwa segala sesuatu tentang era Lingu, para dewa tidak dapat menonton, mari kita pergi sesegera mungkin. Membicarakan hal-hal ini juga mengingatkan Su Yi akan pengalamannya di God Crying Cave, serta apa yang dia pelajari dari mulut wanita itu dan Master Demon Tuhan tentang rumor itu. Su Yi berkata, kamu juga bertanya tentang era Lingu, apa yang akan kamu lakukan? Sining berkata, dapatkan obat hebat untuk menjadi dewa dan kumpulkan zat abadi. Dapat dimengerti, dan apa yang disebut materi abadi harus menjadi harta yang sama dengan emas ajaib abadi. Su Yi mengungkapkan spekulasinya yang langsung diakui oleh Sining. Segala sesuatu yang berhubungan dengan era Lingu memang telah menghilang dari sungai panjang zaman itu, seolah-olah sudah terhapus seluruhnya, bahkan para dewa hanya tahu bahwa di dunia abadi, beberapa peninggalan kuno yang bertahan dari zaman Lingu dapat ditemukan. Sining dengan sabar menjelaskan kepada Su Yi, banyak karakter anak dewa yang datang ke negeri dongeng kali ini, seperti kita, memiliki tujuan untuk menjelajahinya, reruntuhan kuno. Su Yi menggosok alisnya dan berkata, segalanya semakin rumit. Sining berkata dengan lembut, sebenarnya, kamu tidak perlu peduli tentang ini sudah lama sekali. Su Yi tersenyum dan mengangguk, ketika aku punya waktu, aku juga akan pergi meninggalkan tanah lama hari itu dan pergi menemui pria bersenjata wanita itu, mari kita selidiki tentang rahasia yang ditinggalkan oleh era Lingu. Sining sedikit menyipit dan berkata, apakah kamu tidak takut dipukuli? Su Yi tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, meskipun wanita itu mendominasi, dia sangat bangga dengan tulangnya. Setiap kali dia bertarung, dia akan menekannya, kultivasi ke tingkat yang sama denganku. Sining tiba-tiba menyadari bahwa, tidak diragukan lagi, dua penembak wanita pertama dikalahkan oleh Su Yi, dan dia menderita kekalahan dalam duel. Keduanya mengobrol sampai teko anggur habis, dan Sining berdiri dan berkata, aku harus pergi, jika ada sesuatu, gunakan jimat rahasia menghubung. Su Yi juga berdiri dan berkata, ayo pergi, sampai jumpa. Sining tidak menolak. Keduanya berjalan berdampingan, memanfaatkan malam untuk datang keluar Akademi Yongye. Sining berhenti, menoleh untuk melihat Su Yi, dan berkata, teman Dao, jika memang ada garis sebab dan akibat antara aku dan kamu, apa yang akan kamu pikirkan? Su Yi memikirkannya dan berkata dengan serius, apakah garis sebab dan akibat ini adalah berkah atau kutukan, mari kita hadapi bersama. Bibir merah muda dan berkilau Sining menunjukkan senyum, dan berkata, saya pikir juga begitu, oke, kirim saja ke sini. Dia berbalik, sepasang tangan giok di belakang punggungnya, pakaiannya berkibar, dia berjalan dengan cepat, dan cahaya bulan yang redup memantulkan sosok anggunnya yang seindah mimpi. Su Yi dapat melihat bahwa suasana hati Sining sedang baik. Dia juga tertawa, entah kenapa, setiap aku bergaul dengan Sining, aku bisa membuatnya sangat senang, sangat nyaman, sangat santai, dan ada yang diam-diam memahami. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Segera, Su Yi teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, lain kali kamu datang lagi, biarkan Luo Tian tidak bersembunyi, aku berjanji untuk bertarung, jangan bunuh dia. Suara itu menyebar jauh. Luo Tiandu, yang baru saja keluar dari kegelapan dan bergabung dengan Sining, menjadi murung setelah mendengar ini. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu, makanya aku bersembunyi? Salah. Karena perasaan Aning aku tidak berani mempermalukanmu. Luo Tian sangat marah. Su Yi mengabaikannya, tersenyum dan melambaikan tangannya. Jaga Sining, aku menyambutmu untuk membunuhku kapan saja di masa depan. Tidak masalah jika Anda tidak bisa mengalahkan saya silakan minum. Luo Tiandu, melihat Sining berjalan pergi, dia tidak peduli harus berkata apa, dan buru-buru mengejarnya. Aning, kalau bukan karena kamu, aku tidak sopan. Luo Tian jelas mengkhawatirkan hal ini. Feng Wuji juga dikalahkan oleh sesama Taoist Su.
Jika Anda ingin melecehkan Anda bisa pergi. Anda tidak perlu peduli dengan perasaan saya sama sekali. Sining dengan linglung berkata, satu-satunya hal yang bisa saya jamin adalah karena rekan Daois Su mengatakan dia tidak akan membunuhmu, dia pasti tidak akan melanggar janjinya. Luo Tiandu. Malam itu seperti air. Ketika Suyi kembali ke kediaman Akademi Yongye, dia melihat sosok menunggu di sana. Melolong. Murid melolong, lihat guru. Melolong maju dan membungkuk. Ada ekspresi yang menahan, tetapi juga ada sedikit kegembiraan dan rasa hormat. Ketika Suyi kembali ke Akademi Malam Abadi, dia juga menyelamatkan tubuh jiwa Ningxiu, yang sepenuhnya menghilangkan garis terakhir perlawanan terhadap Suyi di dalam hatinya, sepenuhnya yakin. Bagaimana kabar Ningxiu sekarang? Suyi bertanya dengan hangat. Namun dengan hormat berkata, kembali ke guru, semangat kakak senior kedua terlalu lemah. Tetapi untungnya, meskipun dia dalam keadaan koma, itu bukan masalah besar. Tidak masalah, Anda dapat pulih setelah beristirahat sebentar. Bagus. Suyi mengangguk, ketika dia bangun, tanyakan siapa yang membuatnya seperti ini, dan peran apa yang dimainkan Feng Wuji di dalamnya, beritahu saya jika Anda jernih. Ya, melolong. Di masa depan, kamu dan Ningxiu akan tinggal di Akademi Yongye dan berlatih dengan tenang. Suyi memperingatkan lagi dan hendak kembali ke tempatnya. Tiba-tiba, Raja Abadi Liu Yun dan Li Sehu datang dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan cepat, Tuan Kaisar, berita baru saja datang bahwa 9 iblis besar dari negeri asing bergabung dan menyerang 9 gerbang besar negeri dongeng. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.